Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariatul Kiftia, NIM 2310039 dari kelas PBA 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah fikih oleh dosen pengampu Bapak Aspandi. Saya mengambil judul tentang sholat. Apa sih sholat itu? Sholat ialah as-sholatu huwa ad-du'a. Yang dimaksud dengan ad-du'a, yang dimaksud dengan doa ialah ibadah yang dilakukan, perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian, apa sih arti sholat itu? Sholat ialah membangun koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sering disebut dengan silah atau silaturahmi. Jadi, di sholat ini membangun koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika kita sholat ataupun ketika kita tidak mengerjakan sholat. Seperti dalam Quran surat keempat ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Orang yang tuntas mengerjakan sholat itu dipandang berhasil sholatnya kalau dia terkoneksi dengan Allah. Kemudian perintah sholat itu datang bukan melalui wahyu, akan tetapi Nabi yang dipanggil langsung. Asal muasalnya sholat itu bukan 5 waktu, akan tetapi 50. Di situ Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Ada apa wahai Muhammad? Gitu. Nabi pun menjawab, aku mendapatkan perintah sholat sebanyak 50. Kemudian kata Nabi Musa, minta diskonlah kamu gitu. Umatku saja yang besar dan gagah tidak kuat untuk sholat sebanyak 50 waktu. Kemudian di situ Nabi ke langit ke atas untuk meminta diskon. Bolak-balik sebanyak 9 kali, dan setiap 9 kali naik itu dikurangi 5. Dan akhirnya sampailah kepada 5 rakaat. Kemudian ketika sudah sampai 5, Nabi Musa bilang, minta diskon lagi kamu ke atas gitu. Kemudian kata Nabi Muhammad, saya malu untuk memintanya karena dari tadi sudah dikurangi lagi gitu. Akan tetapi ada keistimewaan umat Nabi Muhammad karena kita hanya mengerjakan 5 waktu, tapi pahalanya sama saja seperti umat Nabi Musa yang mengerjakan sebanyak 50 gitu. Kemudian ada dalam Quran surat Toha ayat 103 yang berbicara tentang perintah sholat yang bahkan bukan hanya untuk Nabi dan umatnya saja, akan tetapi untuk Nabi dan Rasul. Seperti dalam Quran surat At-Toha 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. Bahkan kita pun diciptakan di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadah yang paling utama di muka bumi ini ialah sholat. Karena apa? Karena di sholat sudah ada syahadat, sudah ada zakat, sudah ada puasa, sudah ada haji. Kenapa puasa? Karena di sholat kita menahan diri dari rasa haus dan lapar. Kenapa zakat? Karena di sholat zakat itu kita meluangkan beberapa waktu kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Terus kemudian kenapa haji? Karena di sholat kita menghadap Ka'bah ataupun kiblat. Makanya para sufi itu kegiatannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena memang kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Bahkan sholat itu bukan kewajiban, akan tetapi sebuah kebutuhan untuk kita semua gitu, untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena in ahsantum li anfusikum gitu. Seperti dalam Quran surat At-Toha ayat 132 tadi. Jadi jangan kamu mengira ketika kamu sholat kamu sedang memberikan rezeki kepada Allah, akan tetapi Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Karena orang yang tidak sholat sekalipun Allah akan tetap mengasih rezeki kepadanya gitu.
Bahkan ketika Isra Mi'raj, Nabi tuh sedang dalam keadaan sedih. Kenapa yuk? Karena Nabi kehilangan pamannya dan istrinya tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu. Bahkan healingnya Nabi itu melakukan sholat. Terus yang kedua, sholat itu membuat kita bisa berhenti sejenak dari semua kegiatan kita. Kita lagi capek-capeknya, lagi penat-penatnya, kita bisa berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat. Karena di sholat itu memberikan ketenangan, tumaninah yang artinya ketenangan. Kemudian sholat itu ngajak kita untuk mengukur waktu. Contoh nih, di waktu subuh. Contoh ya, misalnya di hari Minggu, kita kan hari weekend, harinya libur gitu. Pengennya mah bangunnya tuh jam 12 siang atau jam 10 gitu. Tapi kita ada suatu keharusan, ada suatu kewajiban untuk bangun pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh. Bahkan orang yang bukan orang Islam pun gitu ya, kalau bangun di pagi hari itu terlihat waktunya termanage dengan baik gitu. Terus kalau kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kau ingin berbicara kepada dirimu sendiri, bacalah Al-Quran. Akan tetapi kalau kau ingin berbicara dengan Allah, maka sholatlah. Terus kemudian ada syarat-syarat sholat. Yang pertama ialah Islam. Terus yang kedua ialah berakal sehat. Jadi wajib bagi kita untuk yang berakal sehat. Kalau yang gila, dia tidak tahu dong niatnya kayak gimana gitu. Terus kemudian balik. Anak kecil itu belum diwajibkan untuk sholat. Dan yang keempat, suci dari hadas kecil dan besar. Yang kelima, suci badan, pakaian, tempat untuk beribadah. Dan yang keenam itu sudah masuk sholat gitu, sudah masuknya waktu sholat. Terus yang ketujuh ialah menutup aurat. Dan yang ke-8 ialah menghadap kiblat. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.